Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang histologi tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maria Ferdeka Mauran dengan NIM 200406004 dari kelompok 5. Apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang memiliki jenis, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda dan juga jaringan dewasa. Jaringan tumbuhan memegang peran vital dalam menjaga kehidupan tumbuhan. Awal pembentukan tumbuhan diawali dari jaringan meristem. Jaringan meristem tersebut akan terspesialisasi menjadi kelompok yang berbeda-beda yang disebut jaringan sederhana. Jaringan sederhana ini terdiri dari sel-sel yang strukturnya sama seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan meristem ini selanjutnya akan aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru sehingga sel mengalami perubahan sifat sel serta mengalami diferensiasi. Selain itu, akibat dari pembelahan sel ini juga akan membentuk berbagai jaringan kompleks yang tidak memiliki ketidakmampuan untuk membelah diri lagi atau menjadi jaringan yang tidak meristematik. Selanjutnya, klasifikasi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, jaringan meristem muda dan juga jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem muda, berdasarkan letaknya, ada apikal, lateral, dan juga interkalar. Sedangkan berdasarkan asal terbentuknya, ada promeristem, meristem primer, dan juga meristem sekunder. Untuk jaringan dewasa, ada jaringan epidermis, jaringan gabus, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan penguat. Jaringan meristem. Jaringan ini bersifat embrional, aktif membelah untuk memperbanyak jumlah sel. Tahapan pendewasaan sel meristem. Yang pertama, sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahannya akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial. Sedangkan dari sel-sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut dengan derivatif atau turunan. Yang kedua, pembesaran sel. Yang ketiga, diferensiasi. Selanjutnya, sitologi jaringan meristem. Ukuran sel kecil, nukleus yang cukup besar, berdinding tipis, bentuk selnya kubus, mengandung banyak sitoplasma vakuola berukuran kecil. Macam-macam jaringan meristem berdasarkan letaknya. Ada meristem apikal atau pucuk, terdapat di ujung puncak utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem yang terpisah dari ujung karena perkembangan jaringan permanen terdapat di ruas-ruas tumbuhan tertentu, contohnya pada meristem pangkal, ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Yang ketiga, meristem lateral atau samping. Jaringan yang sejajar dengan suatu organ tumbuhan, contohnya pada jaringan kambium antara xilem dan phloem dan kambium gabus. Ini adalah contoh dari gambar meristem. Bisa dilihat ada meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Selanjutnya, macam-macam jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Jaringan promeristem, jaringan yang sudah ada sejak masa embrio. Yang kedua, meristem primer, terbentuk dari meristem promeristem atau meristem apikal. Meristem sekunder, apabila sel-selnya berkembang, dan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi, contohnya kambium dan juga kambium gabus atau phloem. Ini adalah contoh dari meristem berdasarkan asalnya. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, jaringan dewasa. Di sini ada jaringan parenkim, kolenkim, xilem, phloem, dan sklerenkim. Jaringan dewasa. Di sini tidak aktif membelah diri, mengalami proses diferensiasi dari sel meristem.
Diferensiasi jaringan dewasa bisa terjadi dari meristem primer maupun meristem sekunder. Ciri-ciri jaringan dewasa: ukuran lebih besar dari jaringan meristem, susunan selnya rapat jadi tidak ada ruang untuk jarak antar sel, mempunyai vakula yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit, dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel, umumnya berbentuk persegi panjang. Dinding sel pada bagian luar mengalami penebalan, sedangkan dinding sel dalam tetap tipis. Dapat melakukan modifikasi derivat, misalnya pada jaringan epidermis. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis dikenal dengan nama jaringan pelindung. Jaringan ini ada di lapisan luar tiap organ tumbuhan, yaitu daun, batang, bunga, biji, akar, dan buah. Jaringan epidermis asal dari protoderm yang ada di bagian terluar. Jika rusak, jaringan epidermis dapat digantikan oleh jaringan gabus. Berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, membatasi penguapan dengan mengatur stomata, serta membantu proses penyerapan dan penyimpanan air. Jaringan sitologi jaringan epidermis. Yang pertama, susunan sel dalam jaringan sangat rapat, terdiri dari sel-sel hidup, mempunyai dinding sel yang bervariasi tergantung dengan jenis tumbuhannya serta posisi, mempunyai protoplasma yang hidup, dengan kandungan getah, kristal garam, minyak, dan kristal silikat. Vakula jaringan ini berukuran besar dan dapat berisi antosianin, tidak berklorofil selain untuk sel penutup. Mengalami modifikasi bentuk derivat epidermis. Ini adalah gambar jaringan epidermis. Di sini epidermis bagian atas, ada epidermis bawah. Selanjutnya, jaringan parenkim atau dasar. Terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini merupakan jaringan utama yang menyusun berbagai macam organ pada tumbuhan. Jaringan ini terbentuk dari sel hidup dengan keragaman struktur morfologis serta siologis. Berfungsi untuk penimbunan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan juga penyokong. Jaringan parenkim terdiri dari beberapa macam. Sitologi jaringan parenkim. Ukuran sel besar tetapi berdinding tipis. Bentuk selnya menyerupai bentuk segi enam. Inti sel terletak dekat dengan dasar sel, memiliki vakula dalam jumlah banyak. Sifatnya bisa meristematik, memiliki ruang antar sel tersusun dari zat lignin yang berkayu. Macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, yaitu parenkim asimilasi atau klorenkim, mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, parenkim pengangkut merupakan parenkim yang ada di sekitar jaringan pengangkut. Yang ketiga, parenkim penimbun adalah jaringan penyimpan cadangan makanan berupa tepung, gula, lemak, dan protein. Selanjutnya, parenkim air ialah parenkim yang berfungsi untuk menyimpan air. Adapun parenkim udara atau aerenkim, jaringan yang memiliki ruang antar sel yang berfungsi untuk menampung tumbuhan di air. Hal ini dapat ditemukan pada tang. Berikutnya, macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Ada parenkim palisade, ada parenkim bunga karang, ada parenkim batang, dan juga parenkim lipatan. Ini adalah contoh dari gambar parenkim. Ini juga ada gambar selanjutnya, ada parenkim palisade, parenkim spons, jaringan pengangkut, rongga udara, stomata, epidermis bawah, epidermis atas, ada kloropas. Jaringan penyokong atau penguat.
Tugas utama dari jaringan penyokong adalah memperkuat tumbuhan. Jaringan ini berhenti melakukan pembelahan setelah dewasa. Terdapat dua macam jaringan penyokong, yakni jaringan sklerenchyme dan juga jaringan kolenchyme. A. Jaringan kolenchyme. Jaringan kolenchyme adalah jaringan penguat yang berada di organ tumbuhan yang masih muda dan pada tumbuhan herba. Kolenchyme adalah sel yang hidup yang sifatnya mirip dengan jaringan parenchyme. Ada sel yang mengandung kloroplas untuk berfotosintesis. Jaringan ini memberi perlindungan dalam pengangkutan, memperkuat parenchyme, dan mengokohkan bentuk dari tumbuhan. Ada 3 macam dari jaringan ini, yaitu kolenchyme sudut, kolenchyme papan, dan juga kolenchyme tubular. Dinding sel banyak mengandung selulosa, bersifat lentur. Ciri jaringan kolenchyme. Yang pertama, disusun atas sel-sel yang hidup. Dapat ditemukan di bagian bawah dari epidermis yaitu tangkai daun, batang, ibu tulang daun, tangkai bunga, dan buah. Jaringan ini jarang ada di bagian akar. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya berupa selulosa. Pada dinding selnya tidak terkandung lignin, akan tetapi mengandung selulosa. Adanya penguat organ yang masih lunak. Pada umumnya berkelompok membentuk untayan atau silinder. Macam-macam jaringan kolenchyme. Ada kolenchyme sudut, kolenchyme papan, kolenchyme tubular. B. Jaringan sklerenchyme. Bentuknya memanjang, jaringan untuk menunjang organ dewasa. Terdiri dari sel mati, mempunyai dinding sel yang tebal, mengandung lignin yang kuat. Jaringan ini berfungsi untuk menjaga bagian dari sel tumbuhan. Terdiri atas 2 macam berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri jaringan sklerenchyme. Jaringan ini disusun oleh sel-sel mati yang memiliki dinding yang tebal, kuat, dan mengandung lignin. Jaringan ini hanya ada pada organ tumbuhan yang sudah tidak bertumbuh dan berkembang. Jaringan ini memiliki dinding sekunder yang tebal, terletak pada fleksibel, korteks, dan diantaranya xilem dan flum. Macam-macam jaringan sklerenchyme, yaitu serabut atau akar, berdasarkan dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang dan bergerombol membentuk anyaman atau pita, misalnya pada pelepah daun pisang. Yang kedua, sklereid atau sel batu adalah jaringan sklerenchyme yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan, bersifat keras dan tahan tekanan, misalnya pada tempurung kelapa atau kulit biji yang keras. Ini adalah contoh gambar sklerenchyme dan kolenchyme. Ini juga contoh dari gambar sklerenchyme dan kolenchyme. Jaringan pengangkut bertugas mengangkut berbagai macam zat yang ada dalam tumbuhan. Yang kedua, jaringan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu flum dan xilem. Yang pertama, xilem. Xilem bertugas untuk menyalurkan mineral dan air. Yang kedua, yang berasal dari akar mengarah ke daun serta bagian tumbuhan yang lainnya. Yang kedua, xilem tersusun atas serabut, xilem, parenchyme xilem, dan unsur trakeal. Yang kedua, flum. Flum ialah pengangkut berbagai zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh lainnya. Flum merupakan susunan dari pengiring, bulu tipis, parenchyme flum, dan serabut flum. Ini adalah contoh gambar xilem dan flum. Satu arah untuk xilem 1 arah, untuk flum 2 arah.
sama-sama mengangkut air dan mineral. Masih sama gambar xilem dan fluom. Selanjutnya jaringan gabus. Jaringan ini adalah susunan dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Fungsi dari jaringan ini adalah memberi perlindungan kepada jaringan lainnya supaya tidak kehilangan air, bersifat kedap air. Jaringan ini dapat ditemukan pada bagian luar permukaan batang. Akan menggantikan jaringan epidermis bila rusak. Macam-macam jaringan gabus. Phloem dibentuk di luar kambium dan ke arah luar. Sel pada phloem mati. Veloderm merupakan jaringan gabus yang terbentuk karena kambium gabus yang mengarah ke dalam dan mirip sel hidup parenkim. Jadi untuk phloem ke arah luar kambium, sedangkan velodrem ke arah dalam. Ciri-ciri jaringan gabus disusun dari sel-sel parenkim gabus, merupakan sel mati dan kosong, bentuk memanjang dan berdinding gabus. Ini adalah contoh dari jaringan gabus. Terima kasih, sekian presentasi saya. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.